Ya pemirsa, faktor apa saja yang menjadi penyebab serapan anggaran belum optimal, serta solusi apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga penyerapan anggaran ini bisa sesuai dengan harapan. Langsung saja kita akan membahasnya bersama staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, ada Pak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, serta Vice President Ekonomis Bank Permata ada Pak Joshua Pardede di studio bersama saya. Saya akan menyapa Pak Kunta dulu yang sudah tersambung melalui Zoom. Halo Pak Kunta. Halo Mbak Popi. Ya, dan juga Pak Joshua, terima kasih sudah hadir. Ya, kita mungkin saya akan ke Pak Kunta dulu ya. Pak Kunta, kita lihat bahwa Presiden belakangan ini meminta penyerapan anggaran penanganan COVID dipercepat. Presiden marah karena serapan sangat rendah begitu. Dan ini bukan main-main ketika misalnya banyak sekali pakar yang membaca ada apa sebenarnya di balik tim ekonomi Jokowi, ataupun ada apa sebenarnya di balik tim kesehatan, dan selanjutnya di balik kementerian lembaga. Faktor apa yang menjadi penyebab dari serapan anggaran ini masih belum sesuai harapan? Ya, selamat malam ya, selamat sore pemirsa. Jadi Mbak Popi, sebelum kita bicara faktor apa gitu ya, kita harus melihat kondisi perekonomian saat ini. Memang dengan adanya COVID-19 ini dampaknya kan sangat signifikan dan extraordinary bagi kita. Karena perekonomian sangat-sangat mengalami krisis, bukan krisis ya, maksudnya negatif growth gitu ya, sehingga kita perlu memberikan stimulus lah dari pemerintah. Ada 3 hal yang kita sampaikan waktu itu. Ada pertama untuk kesehatan, kemudian untuk social safety net, ini lebih kepada mendorong daya beli masyarakat, kemudian kepada dunia usaha, karena memang dampak dari perekonomian ini arahnya ke sana. Dengan kondisi tadi, stimulus yang dilakukan pemerintah itu ada hampir sekitar 695,2 triliun rupiah dalam 6 klaster ya. Ada klaster kesehatan sekitar 87,5 triliun, kemudian ada perlindungan sosial sekitar 203,9 triliun, kemudian ada sektoral yang untuk kementerian lembaga dan Pemda untuk mendorong padat karya itu sekitar 106,1 triliun. Kemudian dukungan UMKM ada sekitar 123,5 triliun, lalu ada pembiayaan korporasi ada 53,6 triliun, dan insentif usaha sekitar 120,6 triliun. Intinya hal-hal ini memang harus segera dirasakan oleh masyarakat. Saya sependapat bahwa ini perlu percepatan dari sisi eksekusinya, sehingga dampaknya kepada masyarakat memang bisa optimal dan bisa membantu baik masyarakat miskin maupun untuk mencegah pelemahan lebih dalam dari sektor dunia usaha dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari apa yang disampaikan oleh Presiden ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang kita perlu suatu langkah-langkah yang lebih bersifat emergensi gitu ya, sehingga karena ini kondisi extraordinary perlu langkah emergensi untuk percepatan dalam implementasinya. Saya tidak mengatakan bahwa ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan bahwa memang penyerapannya masih relatif rendah gitu ya. Dalam arti ini memang ada persoalannya bukan dalam arti kita belum melaksanakan, tapi memang ini perlu didorong gitu, didorong untuk lebih cepat. Dan ada juga hal-hal yang sebenarnya ini sudah jalan di masyarakat, cuma aliran dari pemerintah ke mereka belum. Misalnya gini, kayak penanganan pasien COVID gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah jalan di masyarakat, ada masih di rumah sakit dan segala macam. Baik. Pak Kunta, maaf saya potong sedikit. Penyerapannya terbukti rendah karena kita tahu bahwa datanya sendiri per tanggal 17 Juni misalnya kesehatan saja masih 1,53% begitu. Tapi per 27 Juni ini berada di angka 4,68%. Apakah harus digas dulu oleh Presiden misalnya sampai Pak Presiden marah dulu baru ini percepatan serapannya bisa sampai ke rakyat? Masalahnya di mana? Kemenkyu-kah yang telat untuk menggelontorkan dana, atau ada permasalahan regulasi atau birokrasi, atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ini kan karena kondisinya pada saat itu ya, kalau kita bicara ini kan stimulus ini terjadi di bulan Maret ya, berarti April, Mei gitu ya.
ini bukan dalam arti ini adalah program baru sehingga kita juga harus melihatnya secara utuh gitu ya. Tidak berarti kita menyadari bahwa ini penyerapan rendah, tapi ada perbaikan-perbaikan yang kita sebenarnya pantau terus yang tadi disampaikan setiap hari, kadang-kadang setiap minggu kita lihat, kita pantau, kita lihat apa sih sebenarnya kendala-kendalanya, sehingga kita bisa mencari atau istilahnya mencari solusi untuk menyelesaikan atau debottlenecking gitu ya, solusinya apa, sehingga nanti penyerapan kesehatan ini untuk anggaran kesehatan loh ya, ini bisa lebih cepat. Tapi sebenarnya yang terjadi di masyarakat pun sebenarnya itu sudah dilakukan gitu, cuma adalah pelaporannya, kemudian juga mungkin administrasinya, sehingga pencairannya bisa terkendala. Tapi ini bisa sudah kita selesaikan dalam arti misalnya sekarang ya untuk penagihan untuk yang pasien COVID ini kita sekarang sudah mulai melakukan dengan uang muka dulu, gitu. Okay. Ya, uang muka tagihannya berapa, uang mukanya kita sampaikan, sehingga uang di masyarakat bisa bergerak, di rumah sakit juga bisa jalan. Termasuk misalnya santunan pada kematian, wafat ini juga sudah mulai lancar kembali. Sehingga maksud saya gini, kita pantau, kemudian kita cari masalahnya di mana, persoalannya apa, lalu kita selesaikan. Baik dari sisi administrasi, pertanggungjawabannya, dan juga prosesnya. Dan saat ini pun proses sudah mulai kita relaksasi, tapi governance tetap kita jaga. Ini kan harus kita balancingkan gitu ya. Baik. Pak Kunta, sudah ketemukah permasalahannya itu? Tadi kan Pak Kunta bilang bahwa salah satunya adalah administrasi. Masalah lain duanya seperti apa Pak Kunta? Kalau misalnya ya, kalau kita bicara mengenai bansos ya Pak, ini persoalannya adalah kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang persoalannya adalah data. Dalam arti kita punya data DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada 40% dari penduduk Indonesia. Ini yang kita punya. Meskipun nanti masalahnya exclusion error, tapi 40% penduduk Indonesia terbawah ini kita sudah punya. Tapi yang kita punya bansos yang kita sekarang gelontorkan pada saat COVID ini kita sudah bisa mencapai hampir 60% dari penduduk kita. Gitu. Ada PKH, ada tadi yang sampaikan ada bantuan kartu sembako, kemudian ada bansos yang nambah 9 juta. Ini sudah mencapai bisa sampai 60%. Okay. 20% penduduk inilah yang kadang-kadang 20% ini yang kita sedang petakan gitu kan, dan kita perlu ada verifikasi mungkin dari yang paling tahu adalah desa gitu kan, yang tahu adalah kelurahan, sehingga ini verifikasinya, kemudian mapping masyarakatnya, matchingnya seperti apa gitu kan, ini yang membuat persoalan tersendiri. Tapi intinya pada saat untuk yang bansos kita tetap gelontorkan supaya masyarakat juga merasakan yang masyarakat miskin tadi itu sudah mulai merasakan mendapatkan bantuan. Baik. Nah, kemudian nanti dokumen-dokumen dan sebagainya bisa kita perbaiki dan kita lampirkan, karena ini tetap nanti ada persoalan bahwa governance dan segala macam kan, ini yang kita jaga juga, jangan sampai itunya tidak terjadi. Oke, baik. Oke, saya ke Pak Joshua. Tadi sudah dengar penjelasan dari Pak Kunta terkait kenapa lamban sekali ini terserap kepada rakyat begitu. Kalau menurut Pak Joshua sendiri seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Presiden ketika Presiden sudah sangat marah karena penyerapannya sangat rendah? Masalah di balik ini menurut Anda seperti apa? Ya, jadi mungkin kita harus cermati juga ya bahwa ini ada anggaran untuk penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, dan juga ada anggaran rutin. Dan kalau kita lihat secara umum penyerapan anggaran rutin memang cukup baik ya. Tapi memang tentu ini juga masalah klasik ya, dari tahun ke tahun itu memang pola penyerapan anggaran kementerian lembaga itu memang terfokus ataupun cukup didominasi itu di akhir tahun, biasanya di kuartal keempat. Dan ini memang yang mungkin diungkapkan oleh Pak Presiden ya, terkait dengan bagaimana pola penyerapan kementerian lembaga khususnya untuk anggaran rutin ini. Dan tentu terkait juga dengan anggaran penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional yang tadi Pak Kunta sampaikan bahwa ini hampir 600 triliun lebih gitu ya. Kalau kita lihat ini juga
kan ini juga didasarkan pada Perpres ya, Ya. Perpres 554 ya 2020, dan itu kan kalau tidak salah itu bulan April ya, sehingga saya pikir ini masih dalam tahap awal ya, sehingga makanya masih ada masalah administrasi dan juga masih verifikasi data tadi terkait dengan data DTKS, sehingga jangan sampai nanti juga dana digelontorkan ini, anggaran digelontorkan ini tapi jadi malah salah sasaran dan juga error ya, target error gitu. Jadi itu yang saya pikir ini yang perlu benar-benar diperhatikan di tahap awal, sehingga harapannya nanti saya meyakini bahwa penyerapannya akan semakin membaik lagi ya, khususnya karena kita lihat ini kan karena baru disahkan perpresnya, dan saya pikir itu tadi terkait juga dengan anggaran misalkan seperti bantuan sosial ataupun PKH dan juga bantuan pangan non tunai, itu saya pikir ini akan bisa terrealisasi dengan cepat ya dalam beberapa bulan ke depan. Dan karena ini juga ya bisa jadi karena sudah diungkapkan sebelumnya juga oleh Pak Presiden, sehingga ini menjadi sehingga kementerian lembaga pun juga lebih cepat penyerapannya, dan juga dan tadi kita harapkan tadi akan berdampak ya buat punya trickle down effect pada perekonomian, khususnya konsumsi masyarakat yang saat ini juga kita lihat untuk masyarakat prasejahtera dan juga masyarakat penghasilan menengah ini konsumsinya ataupun daya belinya memang cenderung menurun cukup signifikan. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas apakah memang harus digas dulu begitu ya, baru dilakukan pembenahan secepatnya begitu kan. Tapi Pak Jokowi sudah cukup sangat signifikan untuk bicara itu kepada kementerian dan lembaga. Nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.